Untuk sahabatku terkasih yang tinggal di dunia di sebelah dunia kami, aku menulis surat ini seolah kita duduk berdampingan di meja kayu yang sama. Aku membayangkan kamu membaca atau mendengarkan setiap kata ini dengan napas pelan dan rasa ingin tahu yang hangat. Di sini, di duniaku, tubuh kami selalu jujur bahkan saat mulut kami mencoba berbohong. Luka batin yang kalian simpan di dalam dada, di tenggorokan, di perut yang mengencang, di sini muncul sebagai luka fisik yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Ada yang seperti retakan tipis berwarna lembut di kulit, ada yang seperti memar pucat, ada juga yang seperti bekas jahitan halus yang belum selesai. Di duniaku, tidak ada kalimat aku baik-baik saja yang bisa diucapkan dengan mudah jika kulitmu sudah dipenuhi garis dan bercat. Karena begitu kata itu keluar, semua orang bisa menatapmu dan tahu bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Lucu ya, karena saat aku memikirkan duniamu yang aku tahu hanya sedikit dari cerita yang menyusup sampai ke sini, aku merasa dunia kalian terdengar jauh lebih menakutkan. Kalian bisa runtuh di dalam, tetapi tetap tersenyum di luar, dan tidak ada yang dipaksa untuk melihat keretakan itu. Di sini kami tidak punya kemewahan untuk menyembunyikan luka batin kami dari mata orang lain. Aku masih ingat dengan jelas hari pertama tubuhku menolak menyimpan luka di dalam. Waktu itu aku masih kecil, seumuran anak sekolah dasar di duniamu, dan aku baru saja dimarahi oleh ayahku. Aku tidak dimarahi karena kesalahan besar, hanya karena menumpahkan minuman di meja kerja yang sangat ia jaga. Suaranya meninggi, napasku memendek, dan ada rasa dingin yang naik dari perutku ke dada. Ketika aku menunduk, kulihat di lengan kiriku muncul garis tipis berwarna ungu muda seperti retakan di kaca yang baru saja diketuk pelan. Garis itu tidak sakit, tidak perih, tetapi ada rasa berat yang menyebar dari titik itu ke seluruh tubuhku. Ibu yang melihatku langsung terdiam, bukan karena kaget, tetapi karena sedih seperti seseorang yang sudah sering melihat hal yang sama. Ia mendekat, menyentuh retakan itu dengan ujung jarinya, dan aku merasakan hangat yang menenangkan. Ayah berhenti bicara, menatap lengan kecilku, dan wajahnya berubah seperti orang yang tiba-tiba melihat cermin untuk pertama kali. Sejak hari itu, aku tahu bahwa di duniaku setiap kata dan tindakan yang dilemparkan ke orang lain selalu meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus sesuka hati. Waktu aku masuk sekolah, kami semua sudah terbiasa dengan tubuh yang membawa peta luka masing-masing. Di jam pelajaran pertama, guru kami berkata bahwa ada satu pelajaran yang lebih penting dari matematika dan bahasa, yaitu membaca luka. Ia mengajarkan kami bahwa retakan di dada biasanya datang dari rasa ditolak atau ditinggalkan, sementara bercak di punggung sering muncul dari pengkhianatan orang yang dipercaya. Anak-anak di kelasku dengan polos akan menunjuk lengan, leher, atau kaki sendiri dan bertanya, "Ini artinya apa, Bu Guru?" Guru menjelaskan pelan-pelan, lalu selalu menambahkan kalimat bahwa ini bukan tanda kamu lemah, ini tanda bahwa kamu sedang hidup. Kami belajar bahwa bertanya kamu kenapa hari ini tidak pernah dianggap kepo, justru dianggap bentuk sopan santun dasar. Jika ada teman yang datang dengan pola luka baru yang mencolok, pelajaran bisa berhenti begitu saja. Guru akan duduk di sampingnya, dan seluruh kelas diajak untuk mendengarkan cerita apa yang terjadi tanpa memaksa dan tanpa menghakimi. Di duniaku, hari sekolah yang baik bukan hanya hari ketika nilai bagus, tetapi hari ketika jumlah luka yang muncul di satu kelas lebih sedikit daripada kemarin. Kepala sekolah kami menempelkan grafik kecil di papan, bukan hanya grafik nilai, tetapi grafik luka kolektif yang perlahan menurun jika kami saling jaga. Sahabatku di dunia sebelah, aku ingin bercerita tentang teman masa kecilku yang bernama Lira. Lira adalah orang yang tertawa duluan di kelas, yang selalu punya ide bermain, dan yang selalu mau meminjamkan pulpen. Dari luar, ia terlihat ringan seperti hidupnya jauh dari masalah, tetapi tubuhnya menyimpan cerita lain. Di sepanjang punggungnya ada garis-garis tipis berwarna biru tua seperti jejak air yang pernah mengalir keras dan meninggalkan bekas. Ia tidak suka duduk membelakangi pintu karena ia merasa tidak nyaman jika tidak bisa melihat siapa saja yang datang.
Butuh waktu lama sebelum ia menceritakan bahwa garis-garis di punggungnya muncul dari orang dewasa yang selalu memarahinya di rumah, sering tanpa alasan yang jelas. Di duniaku, tidak mudah berkata rumahku baik-baik saja jika punggungmu penuh pola seperti itu. Suatu hari saat kami duduk di halaman sekolah, ia berkata bahwa ia iri pada dunia kalian. Katanya, di dunia kalian orang bisa menyembunyikan semua itu dan datang ke sekolah dengan tubuh yang bersih. Aku menatap punggungnya, lalu berkata bahwa aku justru takut dengan dunia yang memberi hadiah besar kepada mereka yang paling pandai menyembunyikan luka. Seiring aku dewasa, pola di tubuh kami menjadi semacam bahasa tambahan yang harus dipahami semua orang. Di kantor, sebelum memulai rapat, kami tidak hanya mengecek agenda, kami juga secara halus melihat keadaan tubuh satu sama lain. Jika ada rekan yang biasanya tenang tetapi hari itu dadanya penuh retakan baru, kami tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibicarakan sebelum angka-angka. Perusahaan di duniaku dinilai bukan hanya dari keuntungan, tetapi dari seberapa sedikit luka baru yang muncul di tubuh karyawannya sepanjang tahun. Di beberapa kota, ada layar besar yang menampilkan statistik luka kolektif bukan dengan gambar menyeramkan, tetapi dengan grafik lembut yang mengingatkan semua orang bahwa kebijakan punya efek pada hati. Saat jam lembur terlalu sering, pola memar pucat di bawah mata pekerja akan muncul serempak seperti alarm yang tidak bisa dimatikan. Pemerintah bisa turun tangan ketika satu distrik mengalami lonjakan luka tertentu karena itu tanda ada sesuatu yang salah di sana, entah di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Kami punya undang-undang yang melindungi warga dari pola luka yang terus bertambah karena kebijakan yang tidak adil. Setiap laporan tidak hanya berisi angka, tetapi juga jenis luka batin yang paling sering muncul seperti kelelahan, ketakutan, dan rasa tidak dihargai. Dengan begitu, perbaikan tidak hanya menyentuh jalan dan jembatan, tetapi juga cara orang berbicara, bekerja, dan saling memandang. Tapi tentu saja, sahabatku, dunia yang bisa melihat luka dengan begitu jelas juga punya sisi gelapnya sendiri. Aku tidak ingin kau membayangkan duniaku sebagai tempat yang manis tanpa sudut tajam. Ketika tubuh menjadi layar yang memproyeksikan luka batin, ada orang yang mulai menganggap pola luka sebagai penilaian nilai manusia. Ada yang berbisik bahwa tubuh yang hampir bersih pasti datang dari hidup yang terlalu mudah dan tidak mengerti rasa sakit orang lain. Ada juga yang berkata bahwa tubuh yang penuh luka pasti milik orang yang selalu membuat keputusan yang buruk dalam hidup. Beberapa orang yang lahir dalam keluarga hangat dan aman merasa malu karena tidak punya banyak luka dan mereka merasa kurang dalam pengalaman. Di sisi lain, ada juga orang yang mulai memamerkan luka mereka sebagai semacam lencana kehormatan yang salah arah. Di media sosial kami, kadang ada tren ketika orang memposting pola luka mereka sebagai cerita dramatis dan mendapat banyak perhatian. Ada batas tipis antara berbagi pengalaman secara jujur dan menjadikan luka sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan tanpa benar-benar ingin sembuh. Kami belajar bahwa bahkan ketika luka terlihat, manusia masih bisa mencari cara untuk bermain di antara rasa sakit dan keinginan untuk diakui. Di tengah semua itu, pekerjaanku adalah merancang ruang yang bisa membantu luka tidak semakin bertambah. Aku disebut arsitek ruang aman. Meski pekerjaanku lebih banyak mengamati manusia daripada menggambar dinding. Aku menghabiskan banyak waktu duduk di stasiun, di kafe, dan di koridor kantor hanya untuk memperhatikan pola luka sebelum dan sesudah orang melewati suatu ruang. Aku mengamati bahwa lampu yang terlalu terang bisa mempercepat munculnya retakan halus di pelipis baru setelah 1 jam. Aku menemukan bahwa kursi tunggu yang menghadap tembok kosong membuat bercak pucat di punggung semakin gelap karena orang merasa tidak terlihat. Maka aku mulai mengubah tata ruang, memalingkan kursi ke arah jendela dan menambahkan sudut untuk duduk berdua, bukan hanya berbaris sendiri-sendiri. Aku menyarankan agar di setiap gedung ada tempat di mana orang bisa menaruh beban mereka sebentar dengan ditemani orang lain yang mau mendengarkan. Di laporan kerjaku, keberhasilan tidak diukur dari keindahan foto bangunan,
tetapi dari data yang menunjukkan berkurangnya luka baru di area itu setelah beberapa bulan. Kadang aku bercanda pada diriku sendiri bahwa aku bukan sedang membangun ruang, tetapi sedang belajar cara membuat orang tidak saling merobek hati tanpa sadar. Di hari-hari yang baik, aku merasa pekerjaanku kecil tetapi nyata seperti menambah satu lapis pelindung tipis antara hati orang dan dunia yang kadang terlalu keras. Sahabatku, aku ingin jujur tentang satu hal yang paling sulit dalam hidupku. Ada satu masa ketika tubuhku hampir menjadi peta penuh luka yang tidak menyisakan ruang kosong. Waktu itu, aku kehilangan dua orang yang sangat kucintai dalam waktu yang terasa begitu dekat. Pada saat yang sama, sebuah proyek besar yang kupimpin runtuh di depan mata banyak orang dan setiap tatapan mereka terasa seperti menambah goresan baru di kulitku. Setiap kali aku melewati cermin, aku melihat retakan di dada, bercak di leher, garis-garis di lengan, dan memar halus di pergelangan tangan, dan aku merasa seperti berjalan membawa rumah yang retak di atas punggungku. Aku mulai menutup diri, bukan karena ingin berbohong, tetapi karena lelah melihat cermin yang begitu jujur. Aku mulai bekerja dari rumah dengan alasan formal, tetapi semua orang tahu bahwa aku sedang menghindari tatapan. Di duniaku, menghindari tatapan sebenarnya sama saja dengan berteriak meminta pertolongan tanpa suara. Pada akhirnya, tubuhku mengkhianatiku dengan cara yang baik karena pola luka baru muncul begitu cepat sampai orang-orang di sekelilingku tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Teman-teman kantor, tetangga, dan orang yang hanya sering bersapa di tangga bersama-sama mendesakku untuk berhenti bekerja dan mengikuti program pemulihan yang diakui oleh kota kami. Di pusat pemulihan itu, tidak ada kata sabar ya yang diucapkan sambil memalingkan wajah. Kami duduk dalam lingkaran, dan setiap orang diminta menceritakan asal luka yang paling menyakitkan yang tampak di tubuh mereka. Ada seseorang yang tangannya penuh garis tipis karena terlalu sering merasa gagal memenuhi harapan keluarganya. Ada orang lain yang lehernya memiliki cincin pucat karena terlalu lama menahan kata-kata yang ingin ia ucapkan kepada pasangannya. Kami saling mendengarkan, bukan untuk mencari siapa yang paling menderita, tetapi untuk menyadari bahwa rasa sakit tidak pernah datang sendirian. Di sana aku belajar bahwa luka bukan bukti bahwa aku lemah, tetapi bukti bahwa aku pernah berani mencinta dan percaya. Aku juga belajar bahwa memaafkan diri sendiri bukan berarti menghapus pola di kulit, tetapi mengubah cara pandangku terhadap pola itu. Setelah beberapa bulan, beberapa garis di tubuhku mulai memudar warnanya, bukan hilang, hanya berubah menjadi lembut seperti cat air yang terkena cahaya pagi. Untuk pertama kalinya, aku menatap tubuhku dan merasa bukan hanya malu, tetapi juga sedikit bangga karena aku masih di sini. Sejak saat itu, setiap kali aku merancang ruang baru di kota, aku selalu menyisipkan ruang sunyi di mana orang bisa menangis tanpa harus menutup luka mereka dari pandangan. Saat aku menulis baris-baris ini untukmu, aku memikirkan duniamu yang begitu berbeda. Di duniamu, orang bisa datang bekerja dengan wajah yang rapi, pakaian yang rapi, dan tidak ada satupun tanda di kulit yang menunjukkan betapa lelah hati mereka. Orang bisa berkata bahwa mereka sibuk dan produktif sambil memeluk bantal di malam hari dengan dada yang terasa sesak. Kalian bisa saling melewati di jalan dan saling tersenyum sopan tanpa menyadari bahwa di dalam dada orang itu sedang runtuh pelan-pelan. Kadang ketika aku memikirkan itu, kulitku merinding bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut pada dunia yang begitu tenang di luar namun begitu bising di dalam. Di duniaku, kami tidak bisa menyembunyikan kebisingan itu, jadi kami dipaksa untuk mengakuinya lebih cepat. Di duniamu, aku membayangkan banyak orang menunggu sampai terlambat sebelum berkata bahwa mereka butuh bantuan atau bahkan tidak pernah mengatakannya sama sekali. Aku bertanya-tanya, berapa banyak luka batin yang berjalan di kotamu setiap hari tanpa tanda satu garis pun di kulit? Berapa banyak senyum yang sebenarnya hanyalah pintu yang digembok dari luar supaya tidak ada yang masuk dan melihat isi rumah yang berantakan. Dan aku bertanya pelan, apakah kalian menyebut itu kekuatan atau hanya kebiasaan yang turun-temurun? Aku tidak ingin menghakimi duniamu,
sahabatku, karena aku tahu bahwa setiap dunia punya cara sendiri untuk bertahan. Di duniaku pun ada gerakan yang ingin kabur dari transparansi, gerakan yang menamakan dirinya kulit kosong. Mereka bermimpi tentang hari ketika luka batin tidak lagi muncul di kulit, ketika tubuh bisa tetap mulus meski hati hancur berkali-kali. Mereka berkata bahwa mereka iri pada dunia seperti duniamu, di mana orang bisa memilih kepada siapa mereka akan jujur dan kepada siapa mereka akan tetap tersenyum biasa. Mereka ingin teknologi yang bisa menyamakan semua pola luka agar orang bisa menjalani hidup tanpa ditanya kamu baik-baik saja atau tidak oleh setiap orang yang lewat. Sebagian dari mereka lelah dengan tatapan kasihan dan lelah dengan ruang yang berhenti setiap kali garis baru muncul di tubuh mereka. Aku mengerti lelah itu, meski aku tidak setuju dengan semua impian mereka. Karena aku juga tahu, jika suatu hari tubuh kami benar-benar menjadi kosong, kami akan kehilangan kompas yang selama ini membantu kami menemukan titik nyeri di dalam hubungan dan sistem kami. Mungkin pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab setiap dunia adalah ini, lebih baik mana, luka yang terlihat atau luka yang tersembunyi? Tidak ada jawaban mudah, hanya pilihan tentang di mana kita berani menaruh rasa sakit kita. Sahabatku yang tidak pernah kulihat wajahnya tetapi yang rasanya duduk di seberang mejaku saat ini, aku ingin mengajukan satu pertanyaan. Jika besok pagi kamu bangun dan semua luka batinmu tiba-tiba muncul di kulitmu sebagai garis, bercak, dan retakan, siapa orang pertama yang ingin kamu temui? Apakah kamu akan berlari ke orang yang kamu cintai dan berkata bahwa ini aku yang sebenarnya dan bertanya apakah mereka mau tetap duduk di sampingmu? Atau kamu akan buru-buru mencari pakaian yang bisa menutupi segalanya dan berpura-pura itu hanya ruang kecil yang tidak penting? Tidak ada jawaban benar dan salah di sini, hanya cermin yang baru dan keberanian yang mungkin belum sempat kamu latih. Aku berharap, entah dengan luka yang terlihat atau tidak, kamu suatu hari menemukan satu orang yang membuatmu merasa aman untuk berkata bahwa hari ini kamu tidak baik-baik saja. Dan aku berharap ketika orang itu mengucapkan hal yang sama padamu, kamu bisa duduk diam di sampingnya tanpa terburu-buru memberi nasihat. Karena di duniaku, kami belajar bahwa kadang hal paling menyembuhkan bukan kalimat bijak, tetapi fakta bahwa seseorang mau menemani melihat luka kita tanpa pergi. Jika ada satu pelajaran yang ingin kubagikan dari duniaku ke duniamu, maka itu adalah bahwa rasa sakit tidak perlu disembunyikan untuk menjadi layak dicintai. Dan kamu, dengan semua luka yang mungkin tidak terlihat hari ini, tetap pantas dicintai dan dipeluk oleh dunia yang lebih lembut. Dengan semua retakan yang pernah kutanggung dan semua garis yang sudah mulai memudar, aku menutup surat ini dengan perasaan hangat untukmu. Anggap saja ini adalah pelukan yang dikirim dari dunia di sebelah dunia kalian lewat huruf-huruf yang bergetar pelan di layar. Jika suatu hari kamu merasa sendirian dengan luka yang tidak ada wujudnya, ingatlah bahwa ada dunia lain yang akan langsung melihatnya dan berkata bahwa kamu tidak aneh dan kamu hanya manusia. Dari sini aku mendoakan agar kamu menemukan ruang, orang, dan kata-kata yang membuatmu berani jujur pada dirimu sendiri. Aku mengakhiri surat ini bukan dengan nama, tetapi dengan identitas yang paling sederhana yang bisa kumiliki. Dari seorang teman yang tinggal di dunia yang berdampingan dengan duniamu yang percaya bahwa hatimu lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah mendengarkan surat panjang ini sampai selesai, itu berarti kamu memberi waktumu untuk duduk bersama ceritaku. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, aku akan sangat menghargai bila kamu memberi tanda suka pada video ini. Kalau kamu ingin terus berjalan bersamaku melintasi dunia lain dan surat-surat dari multiverse, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini. Aku juga akan sangat senang jika kamu menulis komentar tentang bagian mana dari ceritaku yang paling menempel di hati atau mengingatkanmu pada sesuatu dalam hidupmu. Jika kamu ingin mendukung perjalanan kanal ini lebih jauh, kamu bisa memberi donasi lewat kode QR di sudut kanan bawah video atau lewat tautan di deskripsi. Di deskripsi video ini juga ada tautan menuju karya-karya lain dari seri yang sama sekali berbeda,
dan mungkin kamu akan menemukan dunia favorit barumu di sana. Untuk sekarang, aku pamit dulu. Jaga dirimu, jaga hatimu, dan semoga kita bertemu lagi di surat berikutnya dari sahabatmu di dunia sebelah.